yang kemarin dina wingi semalam, yaitu 10 Muharram dinamakan Asyura, hari Asyura, hari kemenangan para nabi-nabi terdahulu. Diampuni dosa Nabi Adam alaihissalam tanggal 10 Syura, dimenangkan Nabi Musa dari Fir'aun 10 Muharram Asyura, menangnya Nabi Sulaiman juga 10 Muharram Asyura, dan lain sebagainya. Nabi Daud menang dari Raja Jalut tanggal 10 Muharram Asyura. Tapi di sisi lain tanggal 10 Asyura juga hari kesedihan bagi Rasulullah SAW, karena cucu beliau yang bernama Sayyidina Husain dibunuh oleh tentaranya Yazid dalam keadaan yang sangat ini, dicacah seperti dia, koyok-koyok enggak dianggap manusia, dibunuh di padang Karbala. Peristiwa yang sangat menyedihkan. Moga-moga lagu itu Mula ning bulan Suro niku ora entuk, nek cara wong Jawa niku ora entuk mantu, biasane nek mantu itu bungae kelewatan. Gak entuk mantu, bungae kelewatan. Jadi yo gak apa-apa, karena bunga kelewatan itu karena tanggal 10 Muharram hari Asyura itu, di mana hari menyedihkan bagi keluarga Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, insyaallah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai bulan Muharram ini setiap belasan saya sak iso-isoku, sak ngerti-ngertiku, menurut ilmu sing diwenehi Gusti Allah kepada saya, kemampuan saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap belasan insyaallah saya akan membaca kitab Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah ini kitabnya Syekh Imam Ghazali. Syekh Imam Ghazali itu umurnya cuma 53 tahun, tapi karyanya sangat luar biasa. Sejak muda beliau sudah menjadi, diangkat mendapat julukan Hujjatul Islam. Hujjatul Islam. Dan itu salah satu diantaranya yang pernah saya baca. Beliau itu dia ngaji angger lunga maring ndi wae, dolan atau pengajian apa, pasti bawa pena, bawa kertas. Nanti ada ilmu ditulis, masuk ke dalam kamar. Ngaji lagi, ada ilmu ditulis, pengajian baik mulut dari depan lah. Nah, dapat ilmu ditulis, masukkan dalam kamar. Setelah penuh kamarnya, beliau baca ilmu yang sudah didapat. Tidak keluar kecuali kencing dan wudu, makan tidak peduli. Nah, itu salah satu riwayat yang saya baca tentang keistimewaan Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Nah, ini kitabnya, kitab Bidayatul Hidayah, kitab tasawuf. Beliau pecinta tasawuf, juga ilmu filosofi. Nah, sebelum kita mulai ngaji, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap kita ngaji itu diparingi, mendapatkan, diberikan ilmu yang bermanfaat, barokah oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Muni kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya zal jalali wal ikram. Allahumma ftah lana hikmataka
wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Memulai ngaji kita dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qala dawuh, qala berkata sapa Syekhul Imam, Syekh guru sing dadi imam al-alimu yang sangat alim, orang alim al-alamah yang banget ngalimi, sangat alim. Siapa itu? Hujjatul Islam, kang dadi hujjahe wong Islam kabeh, yang jadi rujukan hukum Islam. Wa barakatul anamil kang berkahi para menungso, yang menjadi sebab berkah Allah turun kepada seluruh manusia. Siapa? Imam Ghazali. Siapa namanya? Abu Hamid, yaitu Abu Hamid Muhammad. Abu Hamid itu anaknya bapaknya Hamid. Kayak saya, orang rumah bilangnya Bapak Faiz. Nah, Bapak ini sama dengan namanya Bapak Hamid. Putra Imam Ghazali namanya Hamid. Imam Ghazali sendiri namanya siapa? Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali itu ada dua versi. Ada yang mengatakan diambil dari nama ayahnya Al-Ghazali. Ada yang mengatakan Al-Ghazali, Ghazalah itu nama daerah, nama desa, nama tempat. At-Tusi itu daerah Iran kalau sekarang. At-Tusi, daerah Tus. Beliau lahir pada tahun 1058, wafat 1111. Umurnya cuma sekitar 53 tahun. Itu Syekh Imam Ghazali. Qadasa muga-muga nyucikake sapa Allah Gusti Allah ruhahu ing ruh Imam Ghazali, amin. Wa nawwara dharihahu lan madangake sapa Allah, wa nawwara lan madangake sapa Allah dharihahu ing kuburan Imam Ghazali, amin amin ya rabbal alamin. Salah satu riwayat yang saya baca, Imam Ghazali itu umur 20 tahun itu sudah menjadi rektor Universitas Nizamiyah. Segala fasilitas kebutuhan Syekh Imam Ghazali disediakan oleh raja waktu itu. Kamar mandi, rumah dinasnya, segala macam disediakan. Karena ketika beliau datang di Baghdad itu beliau pernah semacam berdebat kepada ulama-ulama yang di sana waktu itu. Semua terjawab, semua kalah dengan ilmunya Imam Ghazali. Diangkat jadi rektor Universitas Nizamiyah. Kemudian lama-kelamaan beliau berpikir, aku nek ini terus, kalau saya begini terus, orang tidak pernah ada yang menyalahkan aku. Orang selalu menyanjung-nyanjung saya. Orang itu selalu mengagung-agungkan saya. Kalau begini terus saya gak iso, tidak akan pernah bisa mendekatkan diri kepada Allah.
Karena sanjungan manusia membuat saya lupa kepada Allah. Karena sanjungan dari manusia membuat saya jauh dari Allah. Aku kudu mondok neh, belajar tasawuf, belajar thariqah. Kata Imam Ghazali. Sing ringkas cerita, beliau pamit kepada raja tersebut waktu itu. Beliau pengen mondok meneh, mondok pengen membersihkan hati, pengen golek guru thariqah. Nah sampailah kepada satu pondok guru thariqah. Beliau mondok di sana. Apa kata gurunya? Imam Ghazali, kamu mondok di sini gak akan kuat. Kenapa guru? Kenapa Syekh? Repot mondok di sini, payah. Kamu harus sabar, harus ini. Gak apa-apa, yang penting saya bisa membersihkan hati saya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Syekh Imam Ghazali disuruh oleh gurunya tadi, ya udah kalau kamu mondok di sini, kamu harus selama 1 tahun ini harus bisa membersihkan latar pekarangan pesantren dan pekarangan halaman dalamnya kiai selama 1 tahun tanpa membawa alat. Enek telek ayam, enek kotoran apa, enek sampah apa, dijikuk nganggo tangan tanpa nganggo alat. Bayangkan, yang tadinya rektor Universitas Nizamiyah setelah mondok pengen membersihkan hati, malah koyok-koyok dijatuhkan di tempatnya. Nah ini beliau itu membersihkan pekarangan, beliau membersihkan halaman rumah, halaman pesantren. Itu bukan sendirian yang melihat, enggak cuma orang satu, banyak anak-anak santri yang melihat beliau yang tadinya rektor Universitas Nizamiyah, sekarang ketika mondok beliau malah jadi tukang sampah. Dan itu dilakukan selama 1 tahun, sedikit pun gak ada rasa malu. Karena apa? Pengen membersihkan kolbu. Gak ada rasa malu. Nah setelah selesai, Imam Ghazali radhiyallahu anhu dipanggil oleh gurunya, Ghazali, kamu sudah lulus selama 1 tahun ini. Sekarang saya naikkan pangkatnya, kamu harus membersihkan kamar mandi dan WC tempat saya, kata gurunya. Dan jangan pakai alat, gak boleh pakai alat lagi. Nah dikerjakan oleh Imam Ghazali demi mencapai tujuan mendapatkan ridho Allah, ridho gurunya. Dikerjakan selama 1 tahun, selesai. Tidak pernah mengeluh sama sekali Imam Ghazali. Bayang, dari rektor universitas kayak turun derajat, tukang resik-resik sampah, tukang resik WC, luar biasa. Ngono gak dirasakan malu sedikit pun tidak ada. Nah setelah itu 2 tahun beliau di sana, tiba-tiba masjidnya kiainya, gurunya, pondoknya gurunya itu roboh kena angin lisus, puting beliung tadi lah. Ini nyebut baik. Roboh, dibetulkan lagi masjid dan pondoknya, kena angin lagi, roboh lagi, kena angin dibenek ke mana, ambruk benek. Sampai beberapa kali akhirnya gurunya jauh kepada Imam Ghazali, Ghazali, kamu saya utus untuk mencari orang yang ciri-cirinya seperti ini. Rupanya yang dimaksud gurunya adalah Nabi Khidir alaihi salam. Ya guru, terus gimana? Tanyakan kepada beliau apa masalahnya pesantren kita, masjid kita. Setiap kali kena angin pasti roboh, ambruk. Wis dibeneknya ambruk beneknya ambruk. Cari penyebabnya, cari orang. Nah, selama beliau Imam Ghazali keluar dari pesantrennya, diutus oleh gurunya untuk mencari orang yang dimaksud oleh gurunya. Di dalam perjalanan beberapa bulan, ada yang mengatakan sampai setahunan, itu semua kejadian yang dialami tidak ada sedikit pun yang menguntungkan. Keuntungan itu kembali kepada Imam Ghazali, semua ke orang lain. Kenapa? Beliau cuma mengharapkan manfaat itu di akhirat nanti. Beliau cuma mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada yang menguntungkan sama sekali untuk dirinya. Sampai suatu hari di tepi pantai ketemu orang, kemudian Imam Ghazali bertanya, Pak, sampean kenal orang yang ciri-cirinya seperti ini? Oh kenal, saya tahu, kata orang itu tadi. Di mana rumahnya Pak? Di sana.
Yang ditunjuk orang di tepi pantai itu laut, tengah laut. Apa mau ke sana nak? Ya karena saya diutus sama guru saya, mau tidak mau kalah cacak menang cacak mati ya wis. Saya harus terjun. Ya udah ini anak boleh nyilep kono. Kata orang tadi. Nah setelah Imam Ghazali turun terjun ke pantai, sampailah kakinya menyentuh air terus melaku sampai didelep sirai Imam Ghazali delep. Ternyata Imam Ghazali tidak kelelep. Oh bahasa Indonesia kelelep. Gak gelagapan. Gak gelap juga. Wes pokoknya nggak kelelep lah balik dewe. Nah, beliau di dalam laut itu malah menemukan desa dan menemukan masjid. Masjid itu aneh imamnya, kiainya. Setiap sholat jamaah tidak zikir, tidak wiridan, imamnya langsung hilang. Sholat apa saja 5 waktu banyak imam langsung hilang. Terus Imam Ghazali berpikir, iki kok nek bar salam aku anggere gak nyekeli jubahe gak bisa petuk. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung dipegang jubahnya kiai tadi. Dipegang. Terus kiainya menoleh ke belakang. Dia tanya, "Kamu diutus gurumu tak?" Loh, kok tahu? Bilang sama gurumu, pondok pesantren dan masjid itu sering roboh, sering ambruk ambruk karena diam-diam gurumu itu zolim terhadap anaknya sendiri. Ngapa? Karena gurumu punya anak perempuan, wis wayahe nikah, sudah waktunya menikah tidak dinikahkan. Jadi arep pengen ngaji 3 ambruk, pondoke 3 ambruk, itu gurumu suruh menikahkan anak perempuannya tadi. Imam Ghazali mungkin daripada waktu dikonten ini aduh menit tinggone tak konsisten kata Imam Ghazali. Lah jujune sapa? Apa jawab orang itu? Jujune kowe dhewe. Nah, jujune kowe dhewe. Nah, di situ Imam Ghazali sejak awal melangkah mondok di pesantren gurunya, semua yang dilakukan tidak ada kemanfaatan kembali kepada dirinya. Maksudnya tapi tiba-tiba yang gunung ini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Khidir. Gunung ini sengaja Nabi Khidir, Nabi Khidir alaihi salam. Nah di situ diuji kejujurannya, diuji segala sesuatunya. Jujur ini sama apa dewe. Pulang sampai ke tempat gurunya, dia harus bilang cerita masalahnya apa. Nah ditanya oleh gurunya, jujur ini sama ngomong aku dewi jajan. Piye jalan ngomong aku dhewe. Masalahnya matur kalau guru nih apa gak repot. Nah, salah satu cerita keistimewaan Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Muga-muga apa yang didapatkan ilmu oleh Imam Ghazali dari Allah Subhanahu wa taala juga sampai kepada kita, bermanfaat untuk kita di dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kabeh puji kulillahi kagungan Allah, segala puji hanya untuk Allah. Tidak ada manusia yang berhak menerima puji-pujian. Dan yang berhak itu cuma Allah. Agar kita dipuji, ya kudune rasa bunga. Sanjungan tidak akan pernah menjadi rembulan. Hinaan tidak akan pernah menjadi sampah. Disanjung yo ben, dinyak yo ben. Yang penting lakone kita itu bener menurut syariat agama. Menurut Gusti Allah. Lah itu. Kalau beribadah karena Allah, dihina dan disanjung tidak akan berpengaruh sedikit pun kepada kita. Angger lagi ibadah niku sing digolek ridhone Gusti Allah. Hak hamdi kelawan sak tamane muji ing Allah, wa sholatu utawi rahmat tanzim wa salam lan ruba-rubane Gusti Allah. Apa iki ruba-ruba? Ruba-ruba niku adalah keselamatan. Selawat dan salam Allah mudah-mudahan tetap terlimpahkan ala khairi khalqi, ingat iku ala khairi khalqi, ingat kasih luwih bagus-bagus sing makhluke Gusti Allah. Semoga selawat dan salam Allah senantiasa terlimpahkan kepada makhluk yang paling bagus, yang paling sempurna. Siapa? Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Rasul itu jadi utusannya Allah wa abdi dan hambanya Allah wa ala alihi, dan mudah-mudahan salawat salam itu terlimpahkan kepada keluarganya Nabi wa sahbihi dan sahabat-sahabatnya Nabi min ba'dihi sesudah itu semua. Amma ba'du Falam ngermoko ngertiyo sapa sira ketahuilah ayyuhal harisu, he ileng-ileng wong kang mongso almu kebilu kang madhep alam ketibasil ilmi ing ngatasi lurung ilmu. Kata Imam Ghazali, beliau berpesan, wahai orang-orang yang sangat mongso, orang-orang yang sangat cinta haris, sangat senang zukain. Di dalam kita taklim itu syaratnya ngaji 1 sama 6 itu zukain wa hirsin was tibarin. Yo bareng muni zukain wa hirsin was tibarin wa bulghati wa irsyadi ustazin wa tuli zamani. Rupani limpat lupa sabar ono sangune lan piwulangi guru lan sing suwi mangsani. Syaratnya cari ilmu ada 6: zukain cerdas, wa hirsin al hirsu harisu apa judulnya seneng banget karo ilmu, pokoknya senang juga seneng wis ora bakalan wis gak seneng ngrungokke ngaji karo ngantuk ora bakal mlebu. Aja kok mlebu ning ati ning sinah ora bakal mlebu. Nah, mergone ora seneng. Aku seneng ilmune cuma Pak Yai ngaji suwi ning pol kesel sikilku. Wis padha wae kuwi ora bakal mlebu juga kuwi. Ora bakal mlebu ning ati ilmune. Nah, ngono iki. Al-muqbilu kang madhep ala tibasin ilmi ngatasi lurung ilmu, madhep tenanan golek ilmu ning dinggon wae. Al-muzhiru kang lahirake min nafsi saking awake haris, yang lahir dari hati nurani orang yang mencari ilmu. Sidqar rabbati ing beneri demen, betul-betul cinta, betul-betul demen karo ilmu. Kalau pengen ilmu itu masuk ke dalam ruang sadar, yaitu kolbu, dalam jantung sanubari. Wa farqata kusilan banget ngorong koyok-koyok butuh banget karo ilmu, sehingga apa ya namanya ilahi maring ilmu. Koyok-koyok kita itu apa istilahnya meleh banget, butuh sing jeneng meleh, butuh sing jenengane panganan, butuh banget karo ilmu. Walaupun sudah dengar 1000 kali ilmu, walaupun sudah mendengar tentang itu 1000 kali, ketika mendengar seolah-olah dia mendengar baru kali itu, baru satu kali. Kenapa? Karena sangat cinta kepada ilmu dan yakin dengan ilmu itulah yang bisa menuntun saya benekke ibadah, bisa nyejek karo Gusti Allah, bisa mendapat ridho Allah, mendapatkan ridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaka satuni sira ing kuntala mono sapa sira iku taksidu najo sapa sira bitolabil ilmi kelawan loro ilmu. Seandainya kalian sengaja untuk mencari ilmu al-munafasata ing iri-irinan wal mubahata lan agul-agulan wa taqaddumulan manggon ngarep alal aqroni ing ngatasi pira-pira kanca wasnimalata lan nukrih condongi wujuhin nasi condongi pira-pira raing menungso ilai kamaring sira wajam aqitamid dunya lan ngumpulake ing bondo dunya. Panta maka utawi sira itu sain usaha bihadmi dinika ing dalem ngerusak agama sira wa hilakin nafsika lan ngerusak awakira wa bai'i akhiratika lan adol akhirat ira bidunyaka kelawan dunya ira. Syekh Imam Ghazali berkata, seandainya kalian dalam mencari ilmu, golek ilmu itu cuma untuk pengen hebat,
pengen kuat, pengen menonjol di hadapan manusia, pengen terkenal di hadapan manusia, pengen unggul-unggulan, pengen semua manusia supaya tunduk kepada kalian. Iku jenengane golek ilmu atau belajar yang tujuannya salah. Kenapa? Belajar golek ilmu tujuannya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Lah sing kaya ngono kuwi atau dengan hati golek ilmu, dengan ilmu wong tunduk kabeh sehingga wong gelem anggo salaman ngamplopi kabeh apa dadi duwite akeh, itu juga salah tujuan dalam mencari ilmu. Fa'anta itu panggen tujuan golek ilmu sing kaya ngono kuwi, mencari ilmu untuk unggul-unggulan, untuk wah-wahan, untuk mencari terkenal di hadapan manusia. Fa'anta sa'in bihadmi dinika, maka usahamu seperti itu sama artinya akan merusak agamamu sendiri, merusak dirimu sendiri, dan seperti halnya kamu menjual akhiratmu dengan duniamu. Wallahu a'lam bishawab.